Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, saya adalah Mulyono SPD, salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang daya positif, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goosen 2004. Dalam penerapan segitiga restitusi, ada 3 sisi atau 3 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Dalam praktek segitiga restitusi di sini, saya akan memberikan contoh 2 kasus. Kasus yang pertama yaitu tentang terlambat masuk ke kelas. Ya, narasi dari kasus tersebut yaitu suatu hari kegiatan belajar mengajar pada jam pertama sampai ketiga telah selesai. Selanjutnya murid-murid beristirahat. Tet tet tet, bel masuk berbunyi, pertanda jam istirahat telah selesai. Pak Mulyono bergegas masuk ke kelas untuk mengajar. Sesampainya di dalam kelas, ternyata ada salah satu bangku yang masih belum terisi. Kemudian Pak Mulyono bertanya kepada murid-murid, "Anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini?" Kata Pak Mulyono, "Tadi pagi masuk semua, Pak. Itu Yuni belum masuk ke kelas, sehingga bangkunya masih kosong," jawab dia. "Ada yang tahu dia kemana?" sahut Pak Mulyono. "Tidak tahu, Pak, tapi biasanya dia di kantin dan biasa terlambat masuk kelas," jawab Riko. "Terima kasih informasinya. Semoga Yuni segera datang dan bergabung bersama kita untuk belajar," sambung Pak Mulyono. 15 menit pelajaran telah berlalu, namun bangku tersebut masih kosong, dan tak lama kemudian Yuni mengetuk pintu sambil berkata, "Hehe, Pak Mul," sambil terus melangkah berjalan menuju tempat duduknya. Menindaklanjuti kejadian tersebut, keesokan harinya Pak Mulyono memanggil Yuni. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Mbak Yuni ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih, silakan duduk. Oke, gini Mbak Yuni, kamu tahu nggak kenapa kamu saya undang di sini? Tidak, Pak. Tidak tahu. Oke, baiklah, gini ya. Kemarin pada jamnya Bapak, ya, kamu datangnya telat, ya, masuk kelasnya terlambat. Kemudian informasi dari teman-teman kamu, ya, akhir-akhir ini kamu juga sering datang terlambat seperti itu. Iya, Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Gini ya, namanya orang itu tidak ada yang sempurna, ya, karena kesempurnaan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ya, setiap orang bisa memperbaiki dari apa yang sudah dikerjakannya apabila itu tidak sesuai. Kira-kira kita bisa memperbaiki hal ini apa enggak? Bisa, Pak. Oke, baiklah. Tentunya ya kamu seperti itu, kamu punya alasan ya mengapa kamu bertindak seperti itu. Coba sampaikan ke saya, mengapa kamu datangnya kok terlambat masuk ke kelasnya? Gini, Pak, biasanya sewaktu jam istirahat tiba, saya main HP dulu. Ya. Nah, kemudian ketika jam istirahat tinggal sedikit, saya baru pergi ke kantin untuk membeli makan dan minum, karena saya belum sarapan dari rumah, Pak. Oke, kalau kamu seperti itu, coba sampaikan ke saya. Idealnya kelas menurut kamu itu seperti apa? Ya, yang bisa masuk tepat waktu, Pak, karena itu melatih kedisiplinan siswa. Oke, baiklah. Nah, ini kan kamu sadar kan? Sadar dan yakin ya bahwa ketika kamu masuk ke kelas dengan tepat waktu, berarti di situ adalah kamu bisa melatih diri kamu untuk bisa lebih disiplin lagi. Gitu kan? Ketika kamu membiasakan nanti terlambat kayak gitu kan? Nah, di situ nanti tentunya akan berdampak pada
jam pembelajaran kamu yang berkurang, ya. Dan ketika kamu tadi dengan alasan ya belum sarapan dari rumah dan lain sebagainya, coba itu dibenahi, ya. Kamu bisalah ya menyisihkan waktu kamu untuk sebelum berangkat ke sekolah kamu harus sarapan terlebih dahulu. Atau bisa juga ya kamu membawa bekal dari rumah ya untuk kamu makan ketika jam istirahat. Atau solusinya ketika jam istirahat sudah berbunyi ya kamu langsung pergi ke kantin untuk cari makan dan minum, jangan bermain HP. Nah, kira-kira hal seperti itu bisa kamu lakukan nggak? Bisa Pak, saya janji tidak akan mengulanginya lagi dan saya sadar apa yang saya lakukan itu salah. Oke, baiklah, terima kasih ya. Ketika kamu sudah menyadari bahwa apa yang kamu kerjakan itu sudah salah atau tidak benar karena bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah, ya, saya yakin ketika kamu melakukannya ke depan dengan lebih bertanggung jawab, insya Allah di situ nanti kamu akan bisa ke depannya lebih sukses. Jelas ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, semoga kedepannya kamu bisa lebih disiplin lagi. Gitu, nggih? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kasus kedua, tidak mengerjakan PR. Hari itu, kegiatan pembelajaran berlangsung seperti biasanya. Pak Mulyono masuk ke kelas 10 HKL untuk mengajar bahasa Inggris. Sesampainya di kelas, beliau memeriksa tugas yang diberikan pada minggu lalu. Anak-anak, apakah tugas yang Bapak berikan minggu lalu sudah selesai dikerjakan? Tanya Pak Mul. Sudah Pak, jawab anak-anak yang lainnya. Terima kasih, tolong bawa ke depan ya, Bapak mau melihat hasil pekerjaan kalian, sambung Pak Mulyono. Setelah diperiksa satu persatu, ternyata ada satu anak yang belum mengumpulkan tugasnya. Dewi, mana tugasmu? Sepertinya Bapak belum melihat tugasmu ada di sini, tanya Pak Mulyono. Saya belum mengerjakan Pak, jawab Dewi. Baiklah, nanti jam istirahat temui Bapak di kantor ya, sambung Pak Mulyono. Iya Pak, jawab Dewi. Jam istirahat berbunyi, kemudian Dewi pergi ke kantor menemui Pak Mulyono. Bapak memanggil kamu di sini karena ada beberapa hal yang perlu Bapak diskusikan dengan kamu. Kira-kira kamu tahu itu tentang apa? Tentang PR tadi ya Pak? Iya benar ya. Menurut catatan Bapak, di sini sudah 2 kali ini tadi kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak. Bapak di sini tidak menanyakan kesalahan kamu, tetapi lebih fokus untuk memperbaiki kondisi seperti ini biar nanti kedepannya tidak seperti ini lagi dan menjadi lebih baik. Iya Pak. Maukah kamu untuk memperbaikinya? Mau Pak, insya Allah sebaik mungkin saya akan memperbaikinya. Bagus ya. Bapak tahu ya, kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak tentunya bukan tanpa suatu alasan apapun. Bisakah Bapak tahu mengapa kamu seperti itu? Begini Pak, setelah pulang sekolah itu saya membantu orang tua saya mencari pakan ternak. Setelah itu saya membantu orang tua saya beres-beres rumah. Jadi saya capek Pak. Oke, bagus ya. Kamu termasuk salah satu anak yang berbakti pada orang tua ya. Memang karena di situ kamu mau membantu orang tua kamu setelah kamu pulang dari sekolah. Tapi perlu diingat ya, kamu itu adalah seorang pelajar. Tugas utamanya adalah belajar untuk mencari ilmu demi masa depan kamu. Lalu, apakah kamu mengalami kesulitan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak ke kamu? Tidak Pak, saya tidak lupa dengan apa tugas yang diberikan oleh Bapak ke saya. Saya juga sering belajar, namun ketika kemarin saya kecapean, jadi saya kelupaan dengan tugas yang diberikan Bapak. Oke, Bapak pahamlah dengan kondisi kamu ya. Kamu seperti itu karena dengan alasan seperti itu. Tapi Bapak ingin tahu apakah kamu masih ingat
nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati di kelas? Iya Pak, salah satunya adalah rajin dan bertanggung jawab. Bagus ya. Kamu masih ingat dengan nilai-nilai yang sudah kita sepakati di kelas ya. Nilai-nilai tersebut bukan hanya sebatas tulisan yang berada di dalam kelas, tetapi nilai-nilai yang sudah kita sepakati itu perlu kita yakini dan juga kita terapkan. Untuk apa? Apabila itu kita terapkan sejak dini, maka itu sebagai bekal buat kamu untuk nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik dan juga bisa sukses ya. Sedangkan untuk permasalahan ataupun juga kegiatan kamu tadi, sebenarnya itu bisa kita komunikasikan lah, atau bisa kamu komunikasikan ya dengan orang tua kamu ya. Tentunya apabila kamu menyampaikannya dengan santun dan juga dengan suara yang lemah lembut, insya Allah lah ya orang tua kamu bisa memahami kondisi kamu, bahwa kamu di situ punya tugas yang harus dikerjakan. Jadi kamu harus punya skala prioritas, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan juga mana yang harus bisa ditunda. Ketika kamu tidak bisa menggunakan skala prioritas kamu, ya akhirnya seperti itu. Ketika kamu sudah kecapean, kemudian kamu di situ lupa dengan tugas kamu, sehingga akhirnya kamu tidak mengerjakan tugas. Ya. Baik Pak, terima kasih atas nasihatnya dan mohon maaf saya telah berbuat seperti itu. Sekali lagi saya akan berusaha mengenai diri. Oke, ya. Bapak yakinlah ya, ketika kamu sudah mengucapkan seperti itu, kamu berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Bapak yakin apa yang kamu ucapkan itu kamu ucapkan secara sadar dan juga bertanggung jawab, sehingga kedepannya kamu tidak mengulangi hal-hal seperti itu lagi. Ya, semoga dengan hal seperti ini kita bisa introspeksi dan kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Silahkan kembali ke kelas kami. Iya, sama-sama.